عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita akan membahas bab selanjutnya dari atau setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu haramnya menggambar binatang di karpet, batu, pakaian dan seterusnya. Ini sudah kita bahas hukum menggambar dan perbedaan pendapat di dalamnya. Kemudian bab selanjutnya bab tahrimi ittikhadil kalbi illa li saydin aw masyiatin aw zara'. Haramnya memelihara anjing kecuali anjing yang digunakan untuk berburu atau menjaga atau untuk menjaga kawanan hewan yang digembala atau untuk menjaga sawah, untuk menjaga lahan. Jadi hukum asal memiliki anjing itu hukumnya haram kecuali anjing yang digunakan untuk berburu atau menjaga hewan-hewan ternak atau digunakan untuk menjaga sawah, ladang, ya, tempat-tempat kita bercocok tanam. Untuk tiga fungsi tersebut anjing boleh untuk dimiliki. Selain untuk ketiga fungsi tadi tidak boleh memelihara anjing. Hadisnya tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan wa fi riwayatin qirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harthin aw mashiyatin. Wa fi riwayatin li Muslim, man iqtana kalban laysa bikalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin. Afadal hadis. Jadi hadis dari Abdullah bin Umar mengatakan, siapa yang memelihara anjing termasuk jual beli, ya, sebagaimana hadis sebelumnya itu juga dilarang kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, kemudian menjaga hewan ternak dan untuk menjaga lahan sawah.
atau pertanian. Kata Nabi SAW, siapa yang menyimpan anjing, memelihara, kecuali anjing untuk berburu dan menjaga hewan ternak, maka pahalanya setiap hari akan berkurang. Pahalanya setiap hari akan berkurang 2 qirat. Di dalam satu riwayat 1 qirat. Qirat yaitu juz'un min 24 juz'an minasyai'. 1 qirat itu adalah 1 bagian dari 24 bagian. Ya, akan berkurang 1 qirat, 1 qirat. Amalnya akan berkurang. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang menahan, artinya memelihara anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalnya 1 qirat, kecuali yang dia miliki adalah anjing untuk menjaga tanaman dan anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak. Di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang menyimpan, memiliki anjing, bukan anjing buruan atau menjaga hewan ternak, atau wala ardin, bukan untuk menjaga satu wilayah, tempat, ya, ardin itu bumi, baik itu rumah atau tempat mazra'ah atau tempat bertanam, ya. Maka sebagian ulama mengkiaskan anjing penjaga rumah itu seperti anjing yang menjaga tanaman atau sawah. Itu dikiaskan. Ada yang berpendapat demikian. Jadi boleh memiliki anjing untuk menjaga rumah, dikiaskan dengan anjing menjaga tanamannya atau hewan-hewan ternaknya. Namun kalau tinggal di perumahan sudah ada satpam, ya lebih aman tidak menggunakan anjing. Kata Nabi, siapa yang menyimpan, memiliki anjing, yang mana anjing itu bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga hewan ternak, bukan pula untuk menjaga wilayahnya, ardin, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawm, maka pahalanya setiap hari akan berkurang 2 qirat, ya. Dan ini tentu sangat merugikan. Lebih baik furus yang berkurang, yang hilang, daripada pahala. Kalau kita kehilangan duit, itu ya ruginya di dunia. Kalau sabar bisa diganti sama Allah. Tapi kalau kehilangan pahala, ruginya dunia akhirat. Di saat kita butuh pahala, ternyata tidak bertambah, tidak ada masukan pahala, justru pahala kita hilang gara-gara perkara-perkara seperti ini. Maka yang hobi senang dengan anjing harus hati-hati. Ya, cukup lihat anjingnya orang aja, tidak perlu beli anjing dipelihara. Apalagi sampai dirawat, dan perawatannya itu lebih mahal daripada biaya sekolah anaknya itu. Mahal betul itu. Orang-orang yang piara hewan-hewan itu, yang betul-betul dipelihara, itu subhanallah biaya perawatannya itu pernah kita baca luar biasa mahalnya, jutaan. Ya, dimandikan, sisirnya, semuanya. Kita diperbolehkan memelihara binatang-binatang, diperbolehkan, kecuali apa? Anjing. Dan ini ketentuan dari Nabi Muhammad SAW, dan hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih. Siapa yang menolak, yang tidak mau menerima, ya tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Karena ada sebagian orang yang ngeyel, ya terserah. Sama seperti kemarin tentang gambar, saya menyampaikan hadis, ada yang ngeyel, ya terserah. Tapi ketika kita mau menerima atau tidak, hati-hati.
Kalau menolak, kita harus punya argumentasi yang lebih kuat. Jangan hanya karena nafsu kita, karena suka tidak suka, atau karena sudah kebiasaan. Itu sikap yang harus kita perhatikan adalah hadis-hadis Nabi itu harus kita sikapi dengan penerimaan. Dan kalau kita punya alasan untuk menolak, ya jangan sampai hanya berdasarkan hawa nafsu, ya. Karena senang sama anjing menolak hadis-hadis ini. Terus saya pernah bukan berdebat ya, ada orang ngeyel lah. Ngeyelnya saya ingin dengar saya. Ngeyelnya kalau pakai dalil nggak apa-apa. Mungkin dia punya argumentasi atau takwil yang bisa dibenarkan. Ternyata tidak. Ya, pokoknya tidak ada itu. Itu tuh Ashabul Kahfi itu. Ngomongnya nggak nyambung. Ya. Ini tentang anjing ya. Kemudian maka di sini kata Syekh afadal haditsan. Hadis ini memberikan pelajaran tahrimu iktina'il kilab li ghairi haja wa yajuzu iktina'uha lil haja kas-sayd wa li hirasatil mawashi waz-zuru' wal buyut idza ihtaja lidzalik. Diharamkan memelihara anjing tanpa hajat dan diperbolehkan kalau ada hajat. Hajatnya apa? Bukan karena hobi. Hajatnya karena tadi as-saidi, artinya berburu, wal masyia menjaga hewan ternak, wazuru menjaga tanamannya dia, menjaga cocok tanamnya dia, wal buyut. Masyayikh di sini juga mengatakan diperbolehkan termasuk hajat itu anjing untuk jaga rumah. Idza ihtaja lidzalik. Tapi dengan catatan kalau memang butuh. Rumahnya besar, isinya barang mahal-mahal, rawan maling. Nah, jadi itu ada kebutuhan. Tapi kalau rumah kita Masya Allah, rumah kita kecil, tidak ada barang berharga, nyimpen anjing apa ge jaga rumah ge apa? Ya, itu tidak ada kebutuhannya. Kecuali isinya brankas, uang dolar, lain lagi. Maka anjing penjaga rumah pun itu apa? Inihtaja, kalau dibutuhkan. Jangan sampai hanya sekedar alasan, ternyata itu karena dia suka. Dan kita tahu anjing ini punya sifat najis air liurnya yang disebut dengan najis mughalladhah, najis yang sangat berat. Kenapa disebut mughalladhah? Karena cara mensucikannya dengan disiram air 7 kali. Salah satunya disertai dengan pasir tanah. وقد ذكر العلماء في سبب النقص المذكور هو صعوبة الاحتراز عما تحدثه الكلاب بالنجاسة فربما دخل النقص على عبادته بما ينقص ثوابها. Lalu para ulama berupaya untuk menjelaskan secara logis kenapa sih pelihara anjing, apa kaitannya melihara anjing dengan berkurangnya amal. Tapi ini penjelasan ulama, bukan penjelasan dari Nabi. Mereka berupaya untuk mencari apa sih kaitannya, apa hikmahnya. Tidak ada masalah, ini terbuka. Tapi kita tidak meyakini bahwa hikmah itulah tujuan atau alasan diharamkan. Karena Nabi tidak menjelaskan alasannya apa. Boleh kita menebak-nebak, tapi tidak memastikan. Oh, alasannya gara-gara ini. Para ulama ada yang berupaya untuk mengaitkan apa sih? Kok apa kaitannya anjing dengan berkurangnya amal? Su'ubatul ihtiras amma tuhdithuhul kilab min najasa.
sulitnya menjaga dari najis yang dihasilkan oleh anjing. Farubbama dakhala naqas, dan bisa jadi kekurangan atau ibadahnya itu bisa tidak diterima disebabkan farubbama dakhala naqas ala ibadatihi, bisa juga karena menyebabkan berkurangnya ibadahnya yang itu akan mengurangi pahalanya. Jadi terkadang gara-gara najis umpamanya pahalanya atau ibadahnya tidak diterima. Otomatis kalau ibadahnya berkurang, ya berkurang pula pahalanya. Seharusnya dia bisa ibadah atau ibadahnya diterima, dia memiliki pahala yang besar. Ternyata gara-gara ini, gara-gara najis yang tidak terjaga, berkurang pahalanya. Ada yang berpendapat li'annaha tanbah 'ala dhaif wa turu'us sa'il. Ada yang mengatakan karena dia menggonggong tamu. Ya, itu mengurangi pahala, membuat tamu ketakutan. Namun ini hanya apa? Hanya penjelasan dari para ulama. Bukan gara-gara ini anjing diharamkan. Kita tidak bisa memastikan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jangan kita kemudian menolak hadis ini karena kita bisa menjawab alasan-alasan ulama. Alasan ulama bukan penyebab haramnya haramnya memelihara anjing. Haram dulu baru ulama menjelaskan. Ini harus kita pahami, Pak. Sama seperti ketika kita mendengar firman Allah yang mengharamkan babi. Kemudian para ilmuwan, para ulama menjelaskan karena babi kotor, hewan yang kotor, ada cacing pitanya, karena babi bisa menimbulkan bla 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 bla, bahkan mempengaruhi psikologi seseorang yang memakannya, mempengaruhi tabiat orang yang memakan, dan seterusnya. Beberapa penjelasan itu bukan alasan diharamkannya babi. Ketika antum ditanya kenapa babi haram, jangan pernah menjawab babi haram karena kotor, babi haram karena banyak cacing pitanya. Jangan pernah menjawab itu. Kalau kita menjawab dengan argumentasi seperti itu, teknologi sekarang itu bisa membersihkan semua tuduhan-tuduhan kepada babi. Babi banyak cacing pitanya, bisa kok dibersihkan. Apa yang tidak bisa dilakukan zaman sekarang ini? Babi kotor, bisa kok. Tapi ketika kita ditanya kenapa babi haram, karena Allah mengharamkan, titik. Baru kita bicara hikmah. Hikmah itu bukan dari Tuhan, dari manusia. Tapi itu bukan alasan babi diharamkan. Ketika ditanya kenapa Anda mengharamkan babi, karena babi haram. Katanya Allah haram, ana melok haram. Wis, dah esok ngomong sudah. Tapi kalau antum babi haram, ya hanu ilmiah. Karena babi bla 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 bla, diguyu oleh ilmuwan zaman sekarang. Sama seperti anjing. Kalau antum mengharamkan anjing disebabkan anjing itu bla 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 bla, diguyu oleh ilmuwan. Bahkan ada yang mengatakan naudzubillah, anjing saya lebih bersih daripada ente. Ya apa ente? Ta'adusi, coba ente dicek bakteri ente sama anjing ini. Ayo. Ana melihara dijilat dan apa-apa nih. Khalas ya, jangan bicara apa yang tidak disinggung oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita bicara, ambil itu hanya sebagai alasan-alasan atau hipotesis lah orang bilang, alasan sementara. Tapi bukan sebuah alasan yang memang disebabkan alasan ini Allah mengharamkan. Alasan kita Allah dan Rasul yang mengharamkan, khalas. Kenapa? Allah dan Rasul yang mengharamkan. Titik. Karena saya orang beriman. Orang beriman itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan halal, sami'na wa ata'na. Allah mengharamkan, sami'na wa ata'na.
Kemudian bab karahati ta'liqil jaras fil ba'ir wa ghairihi min ad-dawab wa karahiyatu istishabul kalbi wal jaras fis safar. Bab makruhnya, dibencinya al-jaras, lonceng. Jaras di sini artinya lonceng. Ya, jadi bukan bel, walaupun bahasa Arab sekarang bel itu biasanya disebut juga jaras, tapi bukan, karena zaman Nabi belum ada bel. Itu belum ada. Yang ada jaras itu lonceng. Itu yang tidak diperbolehkan. Dimakruhkannya menggantungkan jaras, menggantungkan lonceng di leher hewan dan selain hewan, dari hewan-hewan tunggangan, ya, termasuk juga menggantungkan lonceng di mobil kita umpamanya, sehingga kalau jalan bunyi kelinjing. Ya. Wa karahiyatu, dan makruhnya membersamai atau makruhnya anjing dan lonceng membersamai kita ketika safar. Atau dengan bahasa yang lain, membawa anjing dan lonceng ketika safar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini beda, Pak. Bedanya dengan tadi? Kalau tadi itu memiliki, menyimpan. Kalau ini hanya membersamai. Bisa jadi kita safar dengan anjing itu bukan milik kita. Jangan safar dengan rombongan yang ada anjingnya. Demikian pula dengan yang ada loncengnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jarasun, rawahu Muslim. Malaikat tidak menemani. Yang dimaksud malaikat di sini bukan malaikat pencatat. Kalau malaikat pencatat, penjaga, itu tidak akan melepaskan kita. Tapi kalau malaikat rahmat, malaikat yang beristighfar untuk kita, malaikat yang menjaga kita, ya, bukan hafadhah, bukan pencatat, itu bisa jadi tidak menemani kita karena sebab-sebab ini. Malaikat rahmat, malaikat yang mengucapkan istighfar kepada kita. Tapi malaikat pencatat tidak bisa meninggalkan kita hatta ada anjing di sekitar kita. Atau juga malaikat pencabut nyawa. Ya, jadi jangan nyimpan anjing agar malaikat tidak masuk pencabut nyawa di rumah kita. Karena itu tetap akan masuk. Jadi yang dimaksud kalau malaikat tidak masuk rumah itu malaikat rahmat. Kata Nabi SAW, malaikat itu tidak menemani rafqatan ay al-jama'atu rafiquhum fi safrik. Ya, sekumpulan, gerombolan, fiha kalbun au jarasun, yang di dalam gerombolan itu ada anjingnya, ada loncengnya. Jadi kalau safar bersama-sama, lalu rombongan, di antara rombongan itu ada yang bawa anjing atau ada yang bawa lonceng, maka malaikat tidak akan menemani. Malaikat tidak akan menemani. Maka jangan melakukan safar dengan orang-orang yang membawa anjingnya. Jangan melakukan safar dengan orang-orang yang membawa lonceng. Lonceng biasanya ditaruh di hewan-hewan peliharaannya. Maka kata Nabi, la tashabul malaikah, malaikat tidak akan menemani. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jaras, lonceng. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jarasu mazamiru syaitan, rawahu Muslim.
lonceng itu serulingnya syaitan. Hadis riwayat Muslim sahih. Lonceng itu serulingnya syaitan. Seruling itu wazumar al-ghina bil qasbi wa nahwi, alat musik yang terbuat biasanya dari kayu. Seruling kita sudah paham bersama. Afad al-hadithan, hadis ini memberikan faedah an-nahyu an iktina'il kilab wa istishabiha, larangan memelihara dan membawa anjing, wa karahatu ta'liqil ajras, dan makruhnya menggantungkan lonceng dan yang semisalnya yang bisa menimbulkan suara agar kita tidak kehilangan keberkahan yang dibawa oleh malaikat-malaikat rahmat. Kalau malaikat menemani kita itu ada barakah. Termasuk malaikat-malaikat itu turun di majlis seperti ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Ini majlis yang rahmat, sakinah, dan malaikat-malaikat turun. Namun ketika rombongan satu majlis ada anjingnya, ada loncengnya, malaikat rahmat tidak akan membersamai mereka. Wa khassa ta'liqiha ala wasair ruqub fi safar min dam ghairiha idh al-musafir ahwaj ma yakunu ila sahbati al-malaika wa barakatihim wa hifdhihim. Orang musafir itu lebih butuh ditemani oleh malaikat, lebih butuh keberkahan dan juga penjagaan. Wasababul karaha, dan penyebab makruhnya, dibencinya perbuatan tersebut, wa nufurul malaika, dan larinya malaikat, annahu alatun zumar yurghibuhu syaitan atau yarghabuhu syaitan wa ya'nas bihi wa yastahwin nas. Kenapa malaikat itu pergi? Karena ada alat yang disukai syaitan, yaitu apa? Jaros. Jaros itu tadi kata Nabi apa? Mizmarush syaitan, serulingnya syaitan. Seruling itu alat musik yang enak didengar, itu yang disukai oleh syaitan. Kalau syaitan senang, pasti malaikat tak senang. Sesuatu yang disukai syaitan pasti tidak disukai oleh malaikat. Sesuatu yang disukai malaikat tidak akan disenangi oleh syaitan. Syaitan senangnya dengan dengar lonceng, dan itu serulingnya syaitan. Ya, asyik syaitan dengan apa? Dengar lonceng itu. Alal muslim ayahris ala suhbatil malaika wa yabta'id an kulli ma min sya'nihi ib'ad al malaika anhu. Bagi seorang muslim hendaknya dia berupaya untuk menghadirkan malaikat di dalam aktivitasnya dan menjauhi segala sesuatu yang membuat malaikat jauh dari kita. Kemudian bab ruqubil jallala wa hiya al-ba'ir aw an-naqa allati ta'kul al-'adhira fa in akalat 'alafan tahiran fataba lahmuha wa zalatil karaha. Bab dimakruhkannya kita menaiki jallala. Jallala itu hewan yang sehari-hari makan benda-benda najis seperti kotorannya manusia dan yang lainnya. Hewan yang makanannya lebih banyak barang-barang najis, maka makruh untuk dinaiki. Ya, jadi hewan apapun, kalau kuda diberi makanan yang najis atau unta diberi makanan, maka dimakruhkan sampai dia diasingkan atau diisolasi, kemudian diberi makanan yang bersih. Diberi makanan yang bersih. Kalau setelah diberi makanan yang bersih, maka boleh dinaiki, dagingnya boleh dimakan, dan hilanglah kemakruhan. Jadi makruh dinaiki dan juga dimakan itu kalau hewan tersebut makanan sehari-harinya
dan sebagian besar makanannya adalah kotoran. Ya, ini juga terkait dengan kebersihan dan kesehatan. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, naha Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah SAW anil jallala fil ibli an yurkaba 'alaiha, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Nabi SAW melarang menunggangi jallala dari jenis unta. Hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Karahatul ruqub 'alal jallala wa hiya ma dzakarahu an-Nawawi rahimahullah. Wa hamala al-karaha idza i'tadat akla an-najasa min 'adira wa ghairiha hatta dhahara 'alayha rihuha. Wal 'adira qadarul insan wa ghaitu. Dan beliau mengatakan makruh jika hewan tersebut selantiasa makan yang najis dari kotoran dan yang lain sampai tercium baunya. Biasanya hewan kalau makan yang kotor itu nanti baunya juga nggak enak. Dan yang dimaksud adhira di sini, kotoran di sini, kotorannya manusia. Wal adhira itu salah satu yang najis, kotorannya manusia. Hirsul Islam 'ala tahara wan nadhafah. Islam berupaya untuk menjaga kesucian dan kebersihan, wa tanfir minal qadhurat wa ma tu'afihi an-nufus minan najasat, dan berupaya untuk menjauhkan pemeluknya dari hal-hal yang kotor yang dianggap jijik oleh jiwa dari benda-benda najis. Ini juga pesan kalau kita punya hewan, ya, ikan atau apapun, maka berilah makanan yang baik, yang tidak najis. Kalau hewan tersebut mau kita makan, ya. Ikan diberi makanan ikan yang memang memberi vitamin, yang bahannya bukan dari kotoran manusia, bukan dari kotoran manusia atau dari benda-benda yang najis. Kalaupun sudah diberi makan itu, maka di karantina berapa hari untuk dibersihkan, ya, dikasih makanan yang baik, dikasih pangan yang baik, kemudian setelah itu boleh dinaiki atau dimakan. Kemudian babun nahyi anil busaq fil masjid, larangan meludah di masjid dan perintah untuk menghilangkan ludah dari masjid, dan perintah agar mensucikan, membersihkan masjid dari semua kotoran. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab takmir. Masjid itu harus bersih. Kita tidak boleh membuang kotoran, apalagi meludah. Yang sering, kalau insya Allah meludah tidak ada ya. Kalau ada orang meludah berarti mahrum, ada orang gila berarti. Kalau orang meludah di masjid, karena masjid karpet seperti ini. Tapi yang perlu kita perhatikan ikhwani fillah, terkadang kita flu. Ya, ini karpet, hidung meler, hati-hati. Maka usahakan kalau kita sudah merasa flu, daripada nyentuh sini lebih baik baju kita, atau kita bawa tisu. Karena kalau mohon maaf ini menetes di sini, itu namanya mengotori. Sama seperti ludah, Nabi melarang meludah. Maka saya katakan kalau orang meludah, insya Allah tidak ada. Tapi terkadang kita mengotori, terkadang tidak sadar atau kurang menjaga diri. Ya seperti tadi. Maka betul-betul kebersihan, kesucian masjid harus diperhatikan. Dan yang terbiasa dilakukan oleh orang
Mereka biasanya membuang kuku. Itu biasanya orang nggak sadar, duduk ya, mengupas kukunya, kemudian terbuang di masjid. Itu juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan etika ketika berada di masjid. Salah satu etika penting ketika kita berada di masjid, jangan buang kotoran apapun di dalam masjid, sekecil apapun kotoran itu. Dan kita dianjurkan untuk mengangkat, membersihkan. Kata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meludah di masjid, dan kata para ulama, wa mithluhu, dan yang semisalnya seperti membuang ingus di masjid atau air liur, ngiler. Tidur di masjid boleh, tidak ada larangan. Tapi yang nggak boleh ngiler di masjid. Ya, ngiler sampai netes atau tidur sampai mengganggu orang, ya jangan. Karena itu bagian dari perbuatan mengotori masjid. Al-busaq, kata Nabi dalam hadis ini, meludah di masjid itu dosa, perbuatan dosa. Dan cara menebusnya adalah menanam ludah tersebut. Menanam artinya mengubur, artinya menutupnya dengan pasir. Kenapa kafarohnya itu ditutup dengan pasir? Karena masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beralaskan pasir, tanah. Tapi kalau seperti ini, ya caranya bukan ngambil tanah ditanam, itu namanya tambah mengotori. Loh, hadisnya kan gitu. Nah, salah paham ente. Memahami hadis itu juga dilihat konteksnya. Ketika Nabi mengatakan dafnuha, maka kita harus melihat bagaimana masjidnya Nabi. Apa penyebab Nabi ngomong dafnuha? Kok tidak disiram air? Kok tidak diangkat? Cukup ditanam, karena masjidnya Nabi berlantaikan pasir. Jadi memahami hadis itu gak asal ngelihat zahirnya langsung sunnah Nabi seperti ini. Akhirnya bisa terjadi justru kontradiksi. Masjid seharusnya disucikan, justru dikotori. Sunnahnya itu ditimbun dengan pasir. Ono ludah ambil pasir itu timbun. Wadafnuha hadisnya lah ya. Maka pesan dari hadis ini bukan menutup dengan tanah. Pesan dari hadis ini apa? Hilangkan ludah, kotoran yang ada di masjid dengan cara-cara yang bisa menghilangkan itu. Maka jangan sampai kita meludah atau membiarkan kotoran berada di masjid. Wal murad bidafniha, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan menimbunnya dengan tanah, idza kana al masjidu turaban aw ramlan wa nahwahu. Cara membersihkan ludah dengan ditanam, ditimbun dengan pasir kalau masjid itu dari tanah atau dari tanah-tanah ada kerikil-kerikil kecilnya. Fayuwariha tahta turabihi, maka ludahnya ditutup di balik tanah tersebut. Qala Abul Mahasin Ar-Ruyani min ashabina fi kitabihil Bahr. Ya. Itu perkataan Abul Mahasin War-Ruyani min ashabina, dari kalangan ulama kami. Wakila, dan ada yang mengatakan al-murad bidafniha ikhrajuha minal masjid.
Yang dimaksud adalah menanam atau menimbun dengan tanah itu artinya dikeluarkan kotoran itu dari masjid. Amma idza kana al-masjid muballatan aw mujassasan fadalakaha alayhi bimadasihi aw bighairihi kama yaf'aluhu katsirun minal juhal falaysa dhalika bidhafnin bal ziyadatun fil khati'ah wa takthirun lil qadar fil masjid. Adapun jika masjid itu dialasi dengan batu ubin muballatan, ya seperti ini, atau dikapur, maka bukan dengan cara menginjak-injak, cara membersihkan ludah tersebut. Ya, ada ludah dibersihkan, digesek-gesek atau diinjak-injak. Ini justru akan menambah kotoran dan akan memperbanyak sesuatu yang menjijikkan di dalam masjid. Wa 'ala man fa'ala dhalik an yamsahahu ba'da dhalik bi thawbihi aw bi yadihi aw ghairi aw yaghsilahu. Kalau ada orang yang melakukan itu, maka dia harus membersihkannya setelah itu dengan pakaiannya atau dengan tangannya atau dengan yang lain atau dengan mencucinya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu ra'a fi jidaril qibla mukhatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tembok arah kiblat itu ada mukhatan, ada ingus, au buzaqan atau ingus, au nukhama. Nukhama di sini ma yakhruj minas sadr. Nukhama itu apa yang keluar dari dalam sini. Wa qad tutlaq ala ma yakhruj minal anf, atau yang keluar dari hidung. Ya. Jadi apa? Ingus ya. Nabi melihat di jidar masjid itu ada ingus, kemudian digosok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi menggosok itu berarti itunya sudah kering. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh agar membersihkan kotoran yang melekat di dinding masjid atau di lantai masjid, tanpa perlu kita menyuruh orang lain kalau kita memang bisa membersihkannya. Antum melihat ada sesuatu yang kotor, ya, maka ambil, dibuang di sampah atau dibersihkan atau ditaruh dulu di pakaiannya, nanti kemudian dibuang, dan itu fadilahnya besar. Salah satu keutamaan, salah satu pahala, salah satu sumber pahala itu adalah menjaga kebersihan masjid. Itu pahalanya, fadilahnya besar. Karena kita menjaga rumah Allah, menjaga kesucian rumah Allah, menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadhihi al-masajid la tasluh li syai'in min hadzal bawl wal qadari, innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh, tidak pantas dijadikan tempat membuang air kencing dan membuang kotoran. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat mengingat Allah dan tempat untuk membaca Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan kepada orang Arab jahili, orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui masuk masjidnya Nabi, dan masjidnya Nabi tentu tidak seperti masjid kita, ada pintu-pintu ya. Masuk masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah masuk Isya. 1 menit. Masuk masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Ini Baduinya luar biasa. Masuk masjid kemudian kan kencing di pojok.
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyergap karena melakukan pelanggaran dan kemungkaran yang luar biasa. Ketika dia kencing, sahabat ingin menghampiri dan menyergap orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u, biarkan. Nanti selesai ambil ember, buang, siram air kencingnya." Kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cerdas? Kalau orang itu kencing, kemudian Nabi membiarkan sahabat menangkap orang itu, apa yang terjadi? Orang tersebut, Arab Badui itu pasti lari. Kalau lari, apa yang terjadi? Kencingnya tercecer di mana-mana. Ketika dibiarkan, kencingnya hanya jatuh pada satu tempat, lebih mudah dibersihkan dan ruang najis itu lebih sempit. Ini ilmu dakwah. Orang kalau berdakwah itu memperhatikan apa mafsadah dan mudaratnya. Bukan asal Allahu Akbar, kejar orang itu. Apa yang terjadi nanti? Itu diajar oleh Nabi. Jadi Nabi SAW memperhatikan, kalau ditangkap langsung mafsadahnya lebih besar. Dibiarkan mafsadah, dibiarkan tetap dia buang najis. Tapi kalau dikejar, najisnya lebih tercecer di mana-mana. Kata Nabi, "Da'u, biarkan dulu." Dan bisa membahayakan kesehatannya. Tapi Nabi kemudian tidak membiarkan, lalu membiarkan orang itu pergi tanpa nasihat lah. Itu cara dakwanya Rasulullah Muhammad SAW. Selepas disiram air kencingnya, dipanggil si Badui ini. Lalu Nabi mengajari kalimat Allahu Akbar. Wala ada satu celaan. Muhammad SAW dipanggil, ini orang kencing di masjid loh ini. Kata Nabi, "Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul." Hei fulan, masjid ini tidak pantas ente buat buang air kencing. Ini masjid tidak pantas buat buang kotoran, karena ini rumah Allah, rumah yang harus terjaga kesuciannya, karena di dalamnya, karena masjid ini tempat untuk mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Tempat untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran harus suci, tanpa ada kalimat-kalimat celaan, hinaan. Begitu terkesima orang Arab Badui ini yang hatinya keras. Arab Badui itu terkenal keras, tidak pernah basa-basi, ceplas-ceplos ngomongnya. Ketika dipanggil oleh Nabi, diberi nasihat, terkesan dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang Arab Badui pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Allahumma arhamni." Semisal seperti itu, "Ya Allah, beri turunkan rahmat untukku dan Muhammad. Jangan engkau berikan rahmat untuk selain kita berdua." Yaitu Arab Badui ngomong apa adanya saat yang ada di kepalanya dia, karena terkesima, terkesan, tersentuh dengan Rasulullah. "Ya Allah, rahmati kami berdua, yang lain jangan ya Rasul, ya Allah." Kata Nabi SAW, "Laqad hajjarta wasi'an." Kalau dongomu jalur rahmat cuma berdua, kamu membatasi rahmat Allah yang luas. Luas ini buat kita berdua ya Bu. Allahu Akbar. Ini salah satu akhlak yang ditampilkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita berdakwah, menyampaikan pesan-pesan, ya. Dan juga ini pelajaran buat kita agar menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Kalau di zaman sekarang, insya Allah tidak ada orang, ya, insya Allah tidak ada orang kencing di masjid, kecuali dia orang diduga gangguan jiwa. Tapi sekarang yang perlu kita jaga itu adalah toiletnya masjid. Toiletnya masjid. Yang kencing di toiletnya masjid harus tahu diri. Mohon maaf, jangan sampai tidak mengerti najis.
Demikian pula yang lain juga punya tanggung jawab. Dan usahakan masjid-masjid kita itu toiletnya lebih bersih daripada toiletnya di mall. Ya, toilet di mall itu mohon maaf, manajemennya biasanya bukan orang Islam. Itu bersihnya luar biasa. Luar biasa, apalagi di luar negeri. Ya. Pernah kita lihat di Singapura itu Allahu Akbar. Masuk itu subhanallah. Toilet kayak musola. Bukan menyamakan musola dengan toilet, jangan salah, tapi bersihnya luar biasa. Penjaganya itu keluar masuk. Ya. Itu yang perlu kita tiru untuk rumah-rumahnya Allah. Ya, usahakan kita betul-betul toilet itu orang masuk toiletnya masjid itu tidak gini. Iki toilet tas. Jadi dan itu fadilahnya besar. Ya, kita menjaga kesucian rumah Allah, menjaga keindahan itu fadilah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.